Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teguh Aditya dari kelas TSPB dengan NIM 2020 09 10 12. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait soal ujian akhir semester Mekanika Fluida dan Hidrolika. Soal pertama, venturimeter mempunyai pipa dengan diameter 10,2 cm dan mengalami pengecilan menjadi pipa 2 dengan diameter 6,1 cm. Mengalirkan minyak dengan rapat relatif spesifik 0,9 dengan beda tinggi tekan antara pipa 1 dan pipa 2 sebesar 16 cm. Hitung kecepatan pada pipa 1 dan pipa 2, serta hitung debit yang melewati pipa jika koefisien debit sebesar 0,97. Kerjakan dalam satuan standar internasional. Yang sudah diketahui di sini adalah D1 diameter pipa pertama yaitu sebesar 10,2 cm atau 0,103 meter. Selanjutnya, diameter pipa kedua sebesar 0,061 meter. Rapat relatif minyak 0,9, delta H atau perbedaan tinggi sebesar 0,16 meter. Yang ditanya adalah V1 dan V2, itu yang A, yang B-nya Q atau debit jika konstanta C-nya 0,97. Yang pertama-tama harus kita cari adalah luas penampang pipa tersebut. Karena yang baru kita ketahui adalah diameternya saja. Cara mencari luas penampang yaitu A sama dengan 1/4 pi dikali D pangkat 2. Untuk A1 luas penampang pertama 1/4 pi dikali 0,103 pangkat 2 didapatkan hasil luas penampang pertamanya 0,008328 meter persegi. Untuk luas penampang keduanya didapatkan hasil 0,002920 meter persegi. Selanjutnya karena kita membutuhkan karena yang kita cari adalah kecepatan dari air yang mengalir di kedua pipa, dengan rumus V1 sama dengan luas penampang kedua dikali akar 2 dikali gaya gravitasi dikali tinggi per A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Didapatkan hasil kecepatan aliran di pipa pertama sebesar 6,634 meter per detik. Selanjutnya karena kita sudah mengetahui berapa besar kecepatan di pipa pertama, untuk mencari kecepatan di pipa kedua, kita tinggal mengalihkan kecepatan pipa pertama dikali dengan luas penampang pertama dibagi dengan luas penampang kedua. Didapatkan hasil 18,889 meter per detik. Selanjutnya, karena kita mencari debit, kita akan menggunakan rumus Q sama dengan C atau konstanta dikali A1 dikali A2 dikali akar 2GH per akar A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Karena di sini yang diminta apabila konstantanya 0,97 kita masukkan 0,97 dikali A1-nya 0,08328 dikali 0,002920 dikali dengan akar 2 dikali 9,81 yaitu gravitasinya dikali 0,16 dibagi akar dari 0,008328 kuadrat dikurang 0,002920 kuadrat. Didapatkan hasil debit dari pipa 1 dan pipa 2 sebesar 0,00244 meter kubik per detik. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu pipa mengalami perubahan arah dengan sudut 60 derajat. Luas penampang lintang pada bagian hulu pipa pertama yaitu sebesar 1,2 meter persegi. Pada bagian hilir atau pipa kedua sebesar 0,91 meter persegi. Mengalirkan air dengan berat air sebesar 2 kilonewton. Kecepatan pada pipa pertamanya adalah 12,21 meter per detik. Sedangkan tekanan di pipa pertama sebesar 25 kilonewton per sentimeter persegi. Selanjutnya, berat jenis 1000 kilonewton per meter kubik. Yang ditanya adalah besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh aliran air tersebut. Yang sudah kita ketahui di sini ada sudutnya, sudut
perubahan arahnya yaitu 60 derajat. A1-nya luas penampang pertamanya 1,2 meter persegi, A2-nya 0,91 meter persegi. Lalu ada kecepatan pertamanya V1-nya 12,21, tekanan di pipa pertama 25 kN per cm persegi, kita harus konversikan ke meter. Sehingga didapatkan P1-nya 250.000 kN per meter persegi. Dan terakhir, Y atau berat jenis sebesar 1000 kN per meter persegi. Yang ditanya adalah R atau besar gaya dan A atau arah gaya. Yang pertama harus kita tentukan adalah V2 atau kecepatan di pipa kedua dan debit. Untuk mencari V2, karena kita telah mengetahui V1 sama seperti nomor 1 tadi, kita tinggal mengalihkan V1 dikali A1 dibagi A2, didapatkan hasil 16,1 meter per detik. Untuk Q-nya atau debitnya, tinggal mengalihkan A2 dikali dengan kecepatan pipa kedua. Didapatkan hasil 14,6 meter kubik per detik. Selanjutnya yang harus kita cari adalah tekanan pada pipa kedua. Kita akan gunakan rumus Z ditambah P1 per gamma ditambah V1 pangkat 2 per 2 kali G atau gravitasi sama dengan Z2 atau tinggi kedua ditambah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2 kali gravitasi. Dikarenakan pipanya tidak ada perbedaan, tidak disebutkan perbedaan tinggi, maka pipa di sini kita anggap lurus atau tidak ada perbedaan elevasi. Maka kita dapatkan hasil untuk P2-nya sebesar 244.388 kN per meter persegi. Selanjutnya karena kita ditanya arah, maka kita harus mengetahui berapa sih arah di arah X dan di arah Y-nya, di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Untuk kita mengetahui arah pada sumbu X-nya, kita akan menggunakan rumus tekanan pertama dikali dengan luas penampang pertama dikurang P2 atau tekanan pada pipa kedua dikali A2 dikalikan cos theta dikurang gamma atau berat jenis dikali debit dikali V2 dikali cos theta dikurang V1. Maka kita dapatkan arah ke sumbu X-nya sebesar minus 846.158,3 Newton per meter persegi. Untuk arah ke sumbu Y, kita dapatkan bedanya kita ganti dengan sin, yaitu P2 dikali A2 sin theta ditambah gamma dikali Q dikali V2 sin theta. Kita dapatkan hasil untuk arah ke sumbu Y-nya sebesar 396.165,9 Newton per meter persegi. Karena yang dicari adalah besar dan arah gaya, untuk besarnya berarti kita gunakan rumus R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Didapatkan hasil besar gayanya sebesar 934.307,9 Newton. Sedangkan untuk arah gayanya kita akan gunakan rumus A sama dengan tangan pangkat min 1 dikalikan dengan Ry per Rx. Didapati hasil arah gayanya sebesar 25,08 derajat. Selanjutnya soal nomor 3. Saluran terbuka berbentuk trapesium terbuat dari tanah dengan nilai N 0,030 mempunyai lebar sebesar 12,1 meter dan kemiringan tebing 1:1,5 atau 1,5. Apabila kemiringan dasar saluran adalah 0,00015 dan kedalaman air adalah 2,5 meter, yang ditanyakan adalah debit aliran. Oke, kita sudah mengetahui N-nya atau nilai koefisien dari si tanahnya 0,030, lalu lebarnya atau B dari trapesiumnya 12,1 meter, kemiringan tebing 1,5 meter, lalu ada kemiringan dasar atau I 0,0015
dan kedalaman atau Y 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah debitnya. Yang pertama kita harus mencari luasnya terlebih dahulu. Luas dari trapesiumnya itu sendiri didapati dengan rumus B ditambah Z kali Y dikali Y lagi. Lalu didapati hasil 39,625 meter persegi. Selanjutnya kita mencari keliling basah dengan rumus B ditambah 2 kali Y dikali akar 1 plus Z. Didapati hasil untuk keliling basahnya sebesar 20,005 meter persegi. Selanjutnya kita mencari jari-jari hidrolikanya dengan rumus luas dibagi keliling dan didapati hasil jari-jarinya sebesar 1,980 meter. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui jari-jari hidrolik dan luas, kita mencari debit dengan rumus A dikali 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali I atau kemiringan dasar saluran dikali dengan pangkat setengah. Didapati hasil debit untuk pipa ini sebesar 25,503 meter kubik per detik. Selanjutnya, soal nomor 4. Ada 3 buah pipa yang terjajar atau berurutan secara seri dengan diameter, panjang, dan kecepatan aliran yang berbeda-beda. Untuk pipa pertama, memiliki diameter D1 0,12 meter dengan panjangnya 3,2 meter dan kecepatan aliran pada pipa 1 sebesar 10 meter per detik. Selanjutnya, di pipa kedua, diameternya lebih kecil, 0,05 meter dengan panjang 3,1 meter dan kecepatan aliran sebesar 8 meter per detik. Dan pipa ketiga memiliki diameter sebesar 0,11 meter dengan panjang 2,2 dan lebar, dan kecepatan 12 meter per detik. Yang kita ketahui di sini ada F atau gaya gesekannya, koefisien gesekannya sebesar 0,075. Yang ditanya ada 2. Yang pertama, kehilangan tenaga primer. Kehilangan tekanan primer. Energi primer dan kehilangan energi sekunder. Rumus kehilangan energi primer bisa kita dapatkan dari HF sama dengan F atau koefisien gesekannya dikali dengan L panjang per diameter dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan 2 dikali gaya gravitasi. Untuk HF1 atau kehilangan energi primer di pipa pertama, kita dapatkan dari 0,075 dikali L-nya 3,2 dibagi 0,12 dikalikan dengan kecepatan di pipa pertama 10,2 dibagi dengan 19,62 yaitu 2 dikali 9,81. Didapatkan hasil 10,193 meter. Untuk HF2-nya kita mendapat dengan rumus yang sama, hanya tinggal dibedakan LD dan V kuadratnya, kita dapatkan hasil 15,168 meter. Sedangkan untuk HF3-nya kita dapatkan hasil 11,009 meter. Selanjutnya kehilangan energi sekunder. Kita bagi ada 2, yang pertama pengecilan dan pembesaran. Untuk yang pengecilan kita gunakan kecepatan aliran yang paling kecil di antara pipa yang ada. Selanjutnya untuk yang pembesaran kita gunakan kecepatan yang paling besar. Untuk pengecilan, kehilangan energi sekunder atau dilambangkan HE sama dengan rumusnya 0,5 dikali V yang paling kecil, karena di sini yang paling kecil adalah V2 yaitu 8 meter per detik dibagi dengan 2 kali gaya gravitasi. HE sama dengan 0,5 dikali 8 kuadrat per 2 kali 9,81. Didapatkan pengecilan energi sekundernya, kehilangan energi sekundernya sebesar 1,6309 meter. Untuk yang pembesaran kita gunakan yang paling besar kecepatannya di antara ketiga pipa ini. Kita gunakan V3 HEK
dikali V 3 kuadrat per 2 kali G. HE sama dengan, untuk mendapatkan K atau konstantanya bisa dapatkan dengan rumus 1 dikurang A2 per A3 kuadrat. Maka didapatkan hasil HE pembesarannya sebesar 2,81 meter. Selanjutnya, soal terakhir, suatu pipa mengalirkan air. Pipa tersebut berdiameter 180 mm dan kecepatan pipa tersebut 8 meter per detik. Kekentalan kinematiknya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per detik. Apabila panjang pipa itu 2 km dan jenis pipa baja dengan nilai K konstanta sebesar 0,00005 meter, yang dicari adalah kehilangan energi akibat gesekan di dalam pipa. Yang sudah kita ketahui adalah diameter pipa itu sendiri, yaitu sebesar 180 mm atau 0,18 meter jika dikonversikan ke satuan internasional. Selanjutnya ada V1 kecepatannya 8 meter per detik. Lalu kekentalan kinematik 1,3 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per detik. Lalu panjang dari pipa tersebut 2 km atau 2000 meter dan konstanta dari jenis pipa baja sebesar 0,0005 meter. Yang ditanya di sini adalah kehilangan energi atau HF. Yang pertama, kita harus mengetahui kira-kira dia ini aliran apa? Apakah turbulen, laminer, atau transisi? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita cari dengan RE sama dengan kecepatan dikali diameter per kinematik kekentalan. Didapati hasil 1,1 kali 10 pangkat 6. Yang artinya aliran pada pipa ini merupakan aliran turbulen. Selanjutnya, untuk mengetahui kehilangan energi di sini kita membutuhkan koefisien gesek atau gesekan pipa. Maka dari itu kita mencari bilangan Reynolds dan juga kekasaran relatifnya. Karena di sini pipanya bukan pipa halus, tapi pipa baja. Kekasaran relatif bisa kita ketahui dari K dibagi D, konstanta dibagi dengan diameter. Didapati hasil 0,0027. Kita bisa lihat hubungan dari kekasaran relatif dan bilangan Reynolds di diagram Moody. Didapati hasil kekasaran relatifnya 0,00027. Kita kira-kira di sekitar sini. Sedangkan untuk bilangan Reynolds-nya sendiri 1,1 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, 1,1-nya di sini. Kita buat garis melengkung sampai dia bertemu pada titik si bilangan Reynolds-nya. Baru setelah itu kita tarik garis lurus. Maka didapatkan hasil koefisien geseknya di kisaran 0,018. Untuk mengetahui HF kehilangan energinya, kita gunakan rumus F koefisien gesek dikali dengan L per D dikali dengan V kuadrat per 2 kali G. HF sama dengan F-nya 0,018 dikali dengan 2000 yaitu panjang dari pipanya per 0,18 diameternya dikalikan dengan kecepatannya 8 kuadrat per 2 kali gravitasi 9,81. Didapatkan hasil kehilangan energi pada pipa tersebut sebesar 653,061 meter. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.